Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anakku semua. Bertemu lagi dengan saya Ibu Ikhton Fitria Aprilia, tentunya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Nah, hari ini kita masuk ke pertemuan yang ketiga. Nah, pertemuan ketiga ini tentang KD 3.4, menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Untuk pertemuan yang kedua kemarin, kalian sudah mengetahui apa itu teks persuasi, kemudian apa itu kalimat saran, ajakan, dan pertimbangan, serta ciri-ciri yang mendukung dalam teks persuasi. Untuk pertemuan kali ini, kita hanya fokus ke dalam menelaah struktur teks persuasi. Namun sebelum kita masuk ke materi, ada IPK yang harus kalian capai dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu menyebutkan struktur teks persuasi, yang kedua menjelaskan struktur teks persuasi, yang ketiga mengurutkan struktur teks persuasi, yang keempat menentukan struktur teks persuasi, yang kelima menganalisis struktur teks persuasi. Nah, lalu struktur teks persuasi itu ada berapa sih? Ayo, ada yang tahu? Nah, struktur teks persuasi itu ada yang pertama, yaitu tentang pengenalan isu, ya. Yang kedua tentang rangkaian argumen. Nah, di dalam rangkaian argumen ada pendapat dan fakta. Kemudian yang ketiga yaitu ada ajakan-ajakan. Dan struktur teks persuasi yang keempat atau yang terakhir ada penegasan kembali, di mana dalam penegasan kembali ini terdapat simpulan dan rangkuman. Nah, di sini sudah belajar tentang struktur teks persuasi. Jadi ada 4 macam ya struktur teks persuasinya. Baik, kita bahas satu persatu tentang struktur teks persuasi. Untuk struktur teks persuasi yang pertama yaitu tentang pengenalan isu. Nah, dalam pengenalan isu ini merupakan bagian awal teks persuasi. Bagian ini merupakan penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. Jadi dalam pengenalan isu itu terdapat masalah yang akan diangkat oleh si penulis. Contohnya di situ, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern saat ini, semakin banyak pula permainan yang sangat canggih dan didukung dengan teknologi tinggi. Maka tak heran jika anak sekarang tidak mengenal beragam permainan. Jadi di situ permasalahannya adalah zaman sekarang itu tidak banyak orang atau anak-anak yang mengenal tentang permainan tradisional. Sudah jelas ya anak-anak? Kita lanjut untuk struktur teks persuasi yang kedua yaitu tentang rangkaian argumen. Nah, di dalam rangkaian argumen ini terdapat pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan dan sejumlah fakta yang memperkuat argumen tersebut. Jadi di dalam rangkaian argumen itu terdapat beberapa pendapat dan fakta yang ditulis oleh penulisnya. Nah, di sini contohnya, saat ini berbagai macam permainan modern telah mudah kita dapatkan, baik secara online ataupun offline. Contoh yang kedua, selain disediakan di rumah, banyak juga orang-orang yang membuka usaha game seperti PlayStation, game online, dan lain-lain. Jadi itu merupakan fakta ya, atau argumen yang akan dibahas dalam teks persuasi. Kemudian, struktur teks kebahasaan atau struktur teks persuasi yang ketiga adalah ajakan-ajakan. Nah, di dalam ajakan-ajakan ini berisi tentang inti dari teks persuasi yang di dalamnya ada dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Jadi dalam struktur teks persuasi ajakan ini intinya itu mendorong pembaca untuk melakukan sesuatu dan pernyataannya bisa disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Ya. Contoh di sini. Untuk itu, marilah kita lestarikan permainan tradisional dari berbagai penjuru daerah seperti enggrang, engklek, kelereng, layang-layang, bagiak, congklak, gobak sodor, dan masih banyak lagi. Itu merupakan contoh ajakan marilah. Kalau marilah itu berarti dia ajakan secara langsung atau tersurat, bukan tersirat ya. Kita lanjut ke struktur teks persuasi yang keempat yaitu tentang penegasan kembali. Nah,
Dalam penegasan kembali ini berisi tentang penegasan atas pernyataan yang sebelumnya yang ditandai dengan kata penghubung demikianlah, dengan demikian, oleh karena itu. Jadi dalam penegasan kembali ini menegaskan kembali pernyataan-pernyataan yang sebelumnya sudah ditulis oleh si penulis tersebut. Contoh, dengan demikian marilah kita memperkenalkan kembali kepada anak-anak permainan tradisional tersebut agar tidak ditinggalkan. Karena dengan melestarikan permainan tradisional juga akan menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan, terutama wisatawan asing mancanegara. Nah, jadi dalam penegasan kembali itu menegaskan apa pernyataan yang sebelumnya ditulis oleh penulis tersebut ya. Nah, sampai di sini kira-kira sudah paham belum tentang struktur teks persuasi? Jadi struktur teks persuasi itu ada 4 ya. Yang pertama ada pengenalan isu, kemudian ada rangkaian argumen, kemudian ada ajakan-ajakan, dan yang terakhir ada penegasan kembali. Kita lanjutkan kembali ya. Sekarang kita masuk ke dalam kaidah kebahasaan teks persuasi. Nah, kaidah kebahasaan teks persuasi itu yang pertama ada kata-kata yang mengandung ajakan, dorongan, atau bujukan. Kemudian yang kedua yaitu tentang pendapat dan fakta. Yang ketiga tentang kata ganti. Yang keempat tentang kata penghubung. Yang kelima yaitu tentang kata teknis. Yang keenam yaitu tentang kata kerja mental. Dan yang ketujuh yaitu tentang kata-kata perujukan. Nah, kaidah kebahasaan teks persuasi itu berarti ada 7. Mari kita bahas bareng-bareng apa saja pengertian dari masing-masing kaidah kebahasaan tersebut. Nah, untuk kaidah kebahasaan yang pertama yaitu tentang kata yang mengandung ajakan, dorongan, atau bujukan. Contohnya di sini, marilah kita mulai memperkenalkan kembali kepada anak-anak permainan tradisional tersebut agar tidak ditinggalkan. Itu merupakan kata ajakan. Kemudian contoh yang kedua, jadikanlah wahana yang satu ini sebagai penambah wawasan. Kata jadikanlah itu berarti bujukan. Kita lanjut kaidah kebahasaan yang kedua yaitu tentang pendapat atau opini dan fakta ya. Kalian sudah mempelajari waktu kelas 7 tentang pendapat dan fakta. Nah, contohnya di sini adalah sebuah negara bisa maju jika 11% penduduknya bergerak dalam bidang usaha atau menjadi pengusaha, atau opini ya, itu maksudnya. Kemudian kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu tentang kata ganti. Nah, teks persuasi ditulis oleh perseorangan dan biasanya menggunakan kata ganti orang pertama atau kita. Dengan adanya kata ganti kita menyebabkan tidak adanya pembeda antara penulis dan pembaca. Jadi tidak ada jeda atau tidak ada jarak antara penulis dan pembaca karena di dalam teks persuasi itu menggunakan kata ganti orang pertama yaitu kita. Contoh di sini. Saat ini berbagai macam permainan modern telah mudah kita dapatkan baik secara online maupun offline ya. Kemudian kaidah kebahasaan teks persuasi yang keempat yaitu kata penghubung. Nah, di sini teks persuasi menggunakan kata penghubung argumentatif. Misalnya jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu ya. Jadi ada kata penghubung yang sudah ditandai seperti itu. Contoh, dengan demikian kita harus meningkatkan dan mengembangkan ekonomi kreatif agar pertumbuhan ekonomi semakin maju sehingga meningkatkan citra dan brand Indonesia pada era global. Lanjut, kaidah kebahasaan yang kelima yaitu tentang kata teknis atau kata peristilahan. Biasa terdapat dalam teks persuasi berkenaan dengan topik yang dibahas. Jadi kata teknis itu merupakan kata peristilahan tergantung nanti topik apa yang akan dibahas. Misalnya di sini pada topik pembicaraan tentang teknologi pasti menggunakan kata teknis peristilahan seperti internet, gawai, dan PlayStation. Contoh lain misalnya tentang kata teknis pendidikan, berarti dia akan menggunakan kata peristilahan lain, contohnya misalnya pandai, rajin, peringkat, dan lain sebagainya. Kita lanjut.
Kaidah kebahasaan yang keenam yaitu kata kerja mental. Kata kerja mental di sini yang pertama adalah menerangkan persepsi, yaitu proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya, ditandai dengan kata melihat, merasa. Jadi persepsi itu tentang proses seseorang untuk mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Jadi yang dilihat ya, atau panca inderanya, ditandai dengan kata melihat dan merasa. Contohnya, Bernard merasa bahwa tindakannya menghentikan pekerjaan telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan perusahaan. Kemudian kata kerja mental yang kedua, menerangkan afeksi. Afeksi itu berkaitan dengan rasa, perasaan, emosi. Nah, emosi di sini biasanya ditandai dengan kata suka atau khawatir. Contohnya, Pak Budi sangat khawatir karena anak perempuannya belum juga tiba di rumah hingga jam 10 malam. Jadi untuk afeksi itu lebih ke dalam merasa kita ya. Kita lanjut untuk kaidah kebahasaan kata kerja mental yang ketiga, yaitu tentang menerangkan kognisi. Nah, kognisi ini biasanya proses untuk memperoleh pengetahuan atau proses berpikir ya, ditandai dengan kata berpikir kemudian mengerti. Contoh misalnya, Joni mengerti bahwa segala upaya yang dilakukannya tidak selalu membuahkan hasil sesuai yang diinginkan. Jadi kata kerja mental kognisi itu merupakan kata yang memperoleh tentang pengetahuan atau proses dalam berpikirnya. Kaidah kebahasaan yang ketujuh yaitu tentang kata-kata perujukan. Kata-kata perujukan itu dipakai di dalam teks persuasi. Misalnya ditandai dengan kata berdasarkan data ... merujuk pada pendapat ... dan lain sebagainya. Ya. Nah, contohnya di sini. Berdasarkan data survei dari Badan Narkotika Nasional dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menunjukkan 2,3 juta pelajar atau mahasiswa di Indonesia pernah mengkonsumsi narkotika. Nah, berarti kan sudah ada datanya ya, atau sifatnya adalah valid. Jadi berdasarkan data atau merujuk pada pendapat siapa, seperti itu. Baik anak-anak, sampai di sini dulu untuk pertemuan yang ketiga. Bagaimana ada kebingungan tentang struktur dan kaidah kebahasaan? Nanti sambil jalan silakan kalian pelajari kembali tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Cukup sekian dari Bulia, mohon maaf jika banyak salah. Bulia akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.